Harum juga sama ya, ini hari ini mengalami kenaikan sebesar 11%. Nah, ini sentimennya apa? Sentimennya memang Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, seperti ini ya, ini untuk botnya, jadi teman-teman bisa gunakan. Dan juga ini untuk grup diskusi Telegramnya. Di sini ada sinyal buy seperti ini yang memang dikirimkan ya secara gratis. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa sinyal buy yang memang akan dikirimkan. Nah, ini update ya, ini seperti ini update pukul 14 dan di pagi hari juga ada sebelumnya. Jadi kita akan bahas nih untuk kali ini IHSG ini ditutup surprise ya, ini naik ya sebesar 1,15% dan hari ini closingannya ada di angka 6.736. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya sudah pernah menggambarkan garis ya seperti ini yang memang nanti IHSG ini akan berpotensi zigzag terlebih dahulu atau membentuk namanya area konsolidasi. Nah, seperti ini yang kita ketahui hari ini kan memang IHSG ini tutup naik cukup tinggi ya. Ini semua sektor ini hampir menguat, yang memang paling cukup tinggi itu dari sektor energi ya, terutama dari batu bara dan beberapa energi lainnya juga ini menguat paling cukup signifikan, disusul juga dengan sektor teknologi. Nah, untuk hari ini juga ada yaitu sentimen untuk CPO ya. Ini memang cukup bagus ya, karena memang ada sentimen melonjaknya juga ini untuk biaya produksi ini dihapus ya, dihapus tarif dari pemungutan ekspor untuk minyak sawit ini hingga akhir Agustus. Ini menjadi katalis positif untuk saham-saham CPO ya hari ini, yang memang terbukti 2 hari ini mengalami kenaikan juga. Dan juga hari ini kita akan menunggu nih esok hari ya, ini di hari Kamis di tanggal 21 Juli itu akan ada rilis ya untuk menanti rapat RDG ya, BI 7 Day Report, bagaimana untuk kenaikan suku bunga yang ada di Indonesia, apakah naiknya signifikan atau tidak. Nah, kita lihat. Jadi yang berpotensi saham apa saja sih, apakah memang masih cukup bagus untuk kita trading atau kita boleh cicil buy untuk beberapa saham yang memang berpotensi naik. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu di sini yaitu dari IHSG ya. Hari ini IHSG ini naik seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat dia akan berpotensi mantul terlebih dahulu. Nah, resistennya kan ada di 6737. Hari ini pas sekali ya, ini dekat dengan area 6737-nya. Dia ditutup di area 6736 ya. Kalau dia jebol, ini berpotensi bisa lanjut naik dengan target area jangka pendeknya terlebih dahulu itu di 6.775. Diambil dari mana? Diambil dari garis MA20. Nah, yang mana MA20 ini sebagai area resisten berikutnya. Jadi kita tetap ya jangan terlalu agresif sembari menunggu untuk tren. Nah, untuk tren yang memang masih cukup bagus nantinya untuk melanjutkan kenaikan, tapi so far kita bisa lakukan trading buy saja tentunya. Nah, ini untuk IHSG, jadi tetap dia masih ada area konsolidasi. Kalaupun dia jebol di area sini ya, di area resisten ini ya berpotensi ke area resisten berikutnya. Tapi kalau memang nggak kuat ya dia akan melemah kembali. Nah, ini untuk IHSG. Nah, berikutnya saya akan bahas dari banknya dulu nih. Hari ini ada BBRI yang memang hari ini minus sebesar 0,7%. Nah, kalau kita lihat dari menu 0 di sini memang dia masih bergerak di dalam area fraktal. Yang artinya di area sini ya memang menjadi area yang cukup solid sebenarnya, masih ya memang naik enggak, turun enggak, yang memang masih bergerak flat saja ya, atau memang disebut kata ini adalah kata area konsolidasi. Nah,
kalau teman-teman view-nya investasi jangka panjang, ya biarkan aja lah, kita bisa menunggu nanti di area level 4000-an ya. Kita tunggu saja di area level 4000-an, atau memang kalau teman-teman nggak sabar ingin memiliki saham ini, ya boleh lah, silakan cicil saja, jangan terlalu agresif. Intinya boleh lakukan dollar cost averaging ataupun metodenya metode piramida kebalik gitu ya. Jadi kita bisa nih lakukan untuk view investasi ya. Supportnya masih sama di area 4010. Kalau teman-teman pakai bot ini bisa request di sini ya. Resisten terdekat ada di 4200. So far dia masih akan bergerak secara zigzag terlebih dahulu. Nah, ini RSI-nya stokastiknya juga masih di area 86. Nah, kalau cenderung dilihat di sini dari sini ya, dari menu 4. Ini menu 4 ini memang sudah ada sinyal buy ya di area mana nih, di area sini di tanggal 8 ya. Memang ini so far masih boleh di hold saja sih kalau memang teman-teman memang masih punya ya. Ini untuk view-nya trading, bukan trading sih sebenarnya, tapi swing trading ya. Tapi memang lebih cocok dia untuk investasi sih sebenarnya kalau memang untuk teman-teman view-nya investasi ya. Ini untuk BBRI. Berikutnya ada saham BBCA. Nah, kita lihat hari ini BCA mengalami kenaikan ya. Hari ini ditutup di 0,3%. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada sinyal buy di hari kemarin ya, di hari Senin sebelumnya ini ada sinyal buy yang artinya ini boleh layak buy. Untuk trading jangka pendek ya ini masih cukup bagus sebenarnya, tapi sekali lagi view-nya investasi jangka panjang ya. Supportnya ada di area 7000 dengan target area 7200 ya. Ini untuk target jangka pendek saja. Kalau kita lihat dari sini menu 0 yaitu di area sini, di area trendline bawah ini adalah target untuk jangka pendeknya di 7200. So far kalau memang teman-teman mau cicil buy ya boleh saja tunggu di area dekat-dekat 7000 ya. Di area sini boleh cicil saja, lakukan akumulasi belinya boleh saja. Nah, untuk BCA kemudian ada saham BBNI. Nah, BBNI hari ini naik, bukan naik sih, tapi sempat naik ya, di high-nya 7475, namun dia terkoreksi lagi, tutupannya di 7300 minus sebesar 0,3%. Nah, ini tutupannya di area 7300 ini so far memang masih ya seperti ini saja. Ketika ada rilis suku bunga nantinya juga di Bank Indonesia nih hari Kamis ini ya, kita akan mendapatkan sebenarnya ya poin penting di situ gimana ini pergerakan ekonomi Indonesia. So far kan ini kita lihat Indonesia kan masih cukup kuat sebenarnya ya untuk terganggunya resesi. Terbukti dari IMF juga mengeluarkan rilis laporan bahwa Indonesia ini termasuk yang memang paling cukup kuat juga ya, salah satunya untuk ketahanan resesi. Kalaupun resesi ya sebesar 3%-an saja kurang lebihnya. Nah, ini untuk BNI ya masih tunggu saja di area 7150 kalau memang teman-teman mau cicil buy ya. Ini untuk view investasi sekali lagi. Kemudian saya akan ke bank BMRI-nya. Nah, ini BMRI juga sama, hari ini naik 1%, ditutup di area 7425. Nah, ini untuk area resist jangka pendek ada di mana? Resist jangka pendek ada di 7550 dan untuk supportnya kuatnya ada di 7175 di area sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang seperti ini ya. Kalau teman-teman request dengan menu 3 ya, ini ada dengan moving average ya. Ini untuk resist pendeknya di area 7470. Nah, diambil dari mana? Diambil dari MA 200. Nah, ini dia harus jebol terlebih dahulu di area sini. Kalau memang nggak jebol ya, ini ya nggak akan kuat nih, akan turun kembali. So far nanti di 7253 di area sini ya akan supportnya lagi. Nah, ini silakan ya cermati saham-saham big bank, diantaranya ini dari 4 bank ini kita bisa watchlist ya untuk mendapatkan harga murah juga nantinya. Nah, so far untuk asing ya, untuk asing ini masih net sell ya. Hari ini net sell asing masih cukup besar juga ya. Ini ditandai untuk total transaksi hari ini kan 11,2 triliun. Nah, untuk dari asingnya ini top lossernya juga banyak ya. Salah satunya dari big banknya juga. Jadi silakan cermati, yang memang mau trading kita pilih saja saham-saham tradingnya. Nah, saya akan bahas nih mulai dari
komoditas energi ya. Ini ada yang memang masih peluangnya cukup bagus juga beberapa ya. Hari ini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari sektor CPO-nya ya. Ini ada AALI ya. AALI kita lihat hari ini dia naik sebesar 0,5% ya. Kalau kita lihat di sini pergerakan AALI memang dia menyusut ya, atau dengan kata lain dia tidak kuat untuk lanjut kenaikan karena memang di sini ada garis MA200 bukan MA20 maaf ya. 9628 ini adalah MA20. Nah, kalau kita garis di sini ini menjadi area support kuatnya juga sebenarnya di area 8.900 sampai di area 9.000. Tapi dia bergeraknya belum naik ya, atau memang masih dalam downtrend ya. Nah, so far kalau seperti ini ya kita wait and see terlebih dahulu sebenarnya. Kalau memang teman-teman udah trading dari hari kemarin, hari ini dijual ya, ini selamat ya, sudah cuan juga. Nah, dari RSI-nya juga di area 41 ya. Untuk volume hari ini juga di atas rata-rata. Jadi banyak yang memang hanya trading buy saja sebenarnya ya untuk saham AALI. Nah, kalau kita lihat di sini ya seperti ini nih teman-teman, kalau untuk trennya memang masih downtrend. Jadi jangan terlalu agresif. Sekali lagi ini untuk review dari AALI. Nah, di sini sinyal 4-nya juga sama, belum ada muncul sinyal buy, belum ada pembalikan arah yang memang cukup kuat ya, atau pola reversal seperti double bottom, triple bottom, atau mungkin rounding bottom yang lainnya juga. Nah, ini AALI. Saham berikutnya itu ada saham LSIP yang hari ini naik sebesar 2,1% dan ini melanjutkan kenaikan dari hari kemarin. Nah, kalau teman-teman lihat di sini LSIP di hari sebelumnya ini naik ya. Ini sebesar 4,9% ya, kurang lebih 5%-an ini naik, dan hari ini melanjutkan kenaikan sebesar 2,1%. Nah, tutupan closingannya kan ada di area 1210. Nah, ini gimana nih kelanjutannya untuk LSIP? Apakah memang masih cukup bagus untuk lanjut kenaikan? Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini dari garis MA, yang mana MA ini menunjukkan dia sudah keluar dari area MA20, yang mana MA20 ini sebagai resisten awalnya, kemudian naik dan berpotensi lanjut naik ke area 1000 sini ya, 1285. Nah, kalau kita lihat di sini 1290. Nah, kalau dari sinyal 4 seperti ini. Jadi tetap teman-teman strateginya hanya untuk trading buy saja. Kalaupun memang esok masih ada volume, teman-teman boleh hold. Tapi kalau teman-teman belum punya, ini saya rasa kita WNS dulu atau wait and see sembari dia apakah memang kuat atau tidak. Kalaupun esok hari dia naik ya, teman-teman jangan kejar ya, karena ini sudah high ya, sudah tinggi, dan teman-teman bisa tertinggal karena sayang ini sudah naik hampir 2% tambah 1 ya, ini kurang lebih 7%, dan sudah naik 7% 2 hari ini berturut-turut. Tinggal hold saja sebenarnya. Jadi yang belum punya kita wait and see terlebih dahulu. Nah, lebih cocok sih tadi ke AALI-nya, jadi masih punya potensi sebelum dia memang lanjut naik. Nah, ini mengamati dari sentimen yang beredar, yaitu dari CPO sendiri, yang memang dari pemerintah ini kan melakukan dihapusnya tarif pungutan ekspor minyak atau CPO ya. Ini untuk sentimennya atau katalisnya dari CPO. Nah, ini untuk LSIP. Kemudian ada saham lainnya yaitu ada DSNG. Nah, hari ini DSNG naik sebesar 1,2% ditutupnya. Sempat naik di 515, namun dia gagal bertahan dan hari ini closingannya di area 500 ya, pas sekali. Tapi terlihat jelas di sini sinyal buy dari hari kemarin, yang artinya ini boleh layak buy. Hari kemarin naik 5,6% nih, dan hari ini melanjutkan kenaikan namun tipis dan adanya koreksi. Nah, di sini terlihat jelas di 515 itu adalah area resisten. Nah, terbukti di sini dia gagal untuk lanjut naik ya. Dengan kata lain, dia tidak mau breakout dari 515 dan berpotensi ini esok hari ya, kalau candlenya doji seperti ini terlihat di sini ya kurang begitu tertarik untuk lanjut naik sebenarnya. Tapi ya kita WNS dulu. Kalau teman-teman belum punya, ini boleh WNS. Kalau esok hari naik di 515, teman-teman boleh untuk trading buy saja dengan target area di 555. Namun kalau memang esok hari ada penurunan ya, ini
teman-teman ya boleh batasi resiko. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya ada di 466 di area sini sebagai area support. Nah, diambil dari mana? Diambil dari S1 di sini dan di area dynamic pivotnya. Nah, ini untuk DSNG. Dari RSI-nya juga di 49 dan ini cenderung flat di sini tergeraknya dan volume di bawah rata-rata juga. Jadi kita WNS ya untuk DSNG juga bagi teman-teman yang memang sudah trading ya, ini tradingan saja sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke saham lainnya, yaitu ada saham Pegas ya. Hari ini Pegas kita lihat ini masih di area sini sebenarnya ya. Pegas di area 1585, ditutupnya hari ini naik 1,3%. Nah, sempat high-nya itu kan di 1590, namun dia gagal bertahan. Nah, kalau lihat di sini ya, ini dari Pegas di menu 0, dia memang masih bergerak dalam area konsolnya atau memang di area fraktalnya. Nah, terbukti di sini dia memang masih terus ya flat, cenderung flat, tapi dia berhasil keluar dari tren atasnya atau down trend atas di sini. Jadi ini hanya untuk trading buy saja sebenarnya. Kalau terlihat jelas juga di area MA di sini ya, ini masih ada cukup bagus ya, seperti double bottom. Nah, kalau terlihat jelas di sini kayak semacam double bottom tapi memang kecil ya seperti ini. Jadi ini potensinya ya memang ke 1610. So far kalau teman-teman belum punya, kita WNS strateginya kalau dia breakout di 1600-an, ini teman-teman boleh buy. Tapi kalau memang dia belum breakout, saya rasa kita bisa WNS dulu ya. Dan volume memang di atas rata-rata, namun RSI dia cenderung naik ke atas di area 47. Dari Bandar Week di sini ada masuk ya secara volumenya, namun memang masih tipis saja. So far untuk Pegas yang belum punya, kita WNS strateginya breakout dulu di area 1610 atau 1600-an ya, di area sini sebagai area breakout-nya. Nah, untuk Pegas ini kemudian ada saham lainnya ya, itu ada saham Adaro ya. Nah, kita lihat dari sini Adaro hari ini naik 5,7% ya. Ini dari sektor pertambangan ya. Ini saya bahas untuk Pegasnya. Dia membentuk seperti apa ya di sini, kalau terlihat di sini kayak semacam high-nya lagi di area sini, namun memang lower ya, di area sini masih lowernya, tapi dia memang masih bertahan di area support. Nah, di sini jelas ini ada supportnya. Kalau teman-teman lihat di 2750 ini sebagai area support. Nah, dia mantul, kemudian dia breakout di 2900, namun dia masih tetap gagal bertahan. So far kalau teman-teman belum punya, esok hari ini kita WNS boleh trading buy di sini untuk target jangka pendek di area 3060 di area sini, dan untuk supportnya ada di 2750 ya. 2750 ini sebagai area supportnya. Nah, kalau memang mau ditarik jangka lagi di supportnya ya di area sini di 2675. Tapi ini ya potensinya kalau dia turun ke bawah. Namun cenderungnya kalau ditarik dari tren di sini dia sudah hampir balik ke uptrendnya ya, tapi memang masih belum kuat ya. Jadi kalau teman-teman hari ini sudah punya dan sudah beli ya, ini mau di hold boleh, tapi esok hari tetap ya di area 2900 3000-an di area sini boleh siap-siap untuk profit taking. Kalau memang dia breakout ya lebih bagus lagi di area 3090, tapi kalau kuat sekali lagi. Nah, ini untuk saham Adaro. Nah, terlihat di sini di sinyal 4 ya. Di sinyal 4 ini belum muncul sinyal buy. Artinya kalau esok hari tembus di area 2960 di area dynamic pivotnya, esok hari kemungkinan ada muncul sinyal buy. Tapi kita masih WNS ya. Ini dibahas secara real time nanti di grup ya, di grup Telegram. Jadi secara real time akan diinfokan untuk sahamnya. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah bisa gunakan bot, ini bisa cek sendiri dengan menu 4 nanti ya. Di dalam bot kemungkinan dia bisa nih secara real time bisa dilihat apakah sudah confirm atau belum untuk sinyal buy-nya. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya itu ada saham Raja. Nah, hari ini Raja nih langsung ya, ini dari beberapa hari kemarin nih pokoknya naik terus dan ini tercatat di area sini
hari ini naik yang memang cukup fantastis 12,3% ya. Nah, gimana nih untuk pergerakan dari saham Raja? Apakah memang masih cukup bagus atau tidak nih untuk lanjut naik? So far kalau teman-teman sudah punya, boleh di hold terlebih dahulu ya, boleh saja. Karena memang ini masih dalam strong uptrend channelnya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya gimana? Teman-teman yang belum punya, saran saya kita wait and see sembari menunggu area konsolidasinya. Nah, area konsolidasinya ada di mana? Area konsolidasinya itu ada di area 670 ya, 675 sampai 670. Ini di area sini sebagai area konsolidasi atau kita tunggu retracement-nya atau memang koreksiannya lah. Kalau memang kita lihat di area sini di 675-nya. Tapi kalau lebih lagi dia ya di area 525-nya sih sebenarnya di area sini. Jadi dia nanti kemungkinan akan turun dulu ke bawah. Kalau memang dia memang masih mau turun, kemudian mantul di area 525-nya, dia bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau dia jebol di area 675-nya ya, di area sini. Jadi so far kalau teman-teman sudah punya, ini boleh di hold dengan targetnya ya, memang ini kita tunggu saja nanti. Kalau memang dia masih kuat ya, ada ekor, teman-teman boleh profit taking. Nah, kalau dilihat di sini secara data ya, secara histori ini ya di area 769, bahkan di area sini ya, di area 805. Nah, di area 805 ini sebagai area resistennya. Nah, terlihat jelas di sini. Jadi sebentar lagi nih di area 805-nya. Jadi kalau teman-teman belum punya ya, kita wait and see saja sembari menunggu dia ada koreksiannya. Nah, ini untuk saham Raja. Berikutnya itu ada saham lainnya ya. Ini ada saham Antam. Hari ini Antam ini kan sudah hari ini ada naik ya, tapi apakah memang sudah confirm untuk lanjut naik atau enggak? Nah, kalau saya lihat di sini dari bot ya, dari bot sebentar saya lihat di botnya itu saya sudah lihat ya. Nah, ini dia. Ada Antam, mana Antam? Kalau teman-teman, nah Antam, nah seperti ini ya. Jadi sudah digambar di bot juga di sini. Antam itu support di area 1538. Nah, kalau teman-teman lihat di area sini sebagai area support. Jadi so far kalau saya cenderung wait and see dulu ya di 1655-nya. Nah, kalau memang teman-teman mau coba untuk trading ya, ini trading jangka pendek saja. Tapi ini bagi saya sih mending tunggu di area 1720-nya. Ini cukup aman nanti untuk lanjut pembelian atau sekaligus dia ke keluar dari area sini ya, dari area garis MA20. Nah, kalau belum keluar dari area garis MA20 ini masih cenderung akan terkoreksi atau dia akan bergerak zigzag terlebih dahulu ya. Nanti dia konsolidasi di area sini. Jadi dia zigzag terlebih dahulu. Jadi saran saya kita wait and see sembari kalau memang teman-teman mau trading ya, saya buy high sell high ya, seperti itu strateginya, hanya untuk copet-copet saja. Hari ini lumayan naik 6,1%. Nah, kemudian lainnya itu ada saham MDKA. Nah, MDKA juga sama. Ini kalau kita lihat di sini MDKA ini sudah digambarkan juga di sini di bot ya, di area 3417 ini sebagai area support. Nah, diambil supportnya dari mana? Ini kan memang dari double bottom ya, seperti ini. Kemudian dia sudah target double bottomnya di bawah di sini koreksiannya, dan dia cenderung hari ini naik juga. Dan di sini terlihat dia berpotensi masih lanjut naik namun tipis. Nah, 3.900 ini sebagai area untuk target jangka pendeknya, dengan rinciannya di area 3795 ini adalah target jangka pendek terlebih dahulu. Kalau dia tembus ya, ini boleh nanti di area 3.900-an. Tapi kalau memang nggak tembus ya, dia akan koreksian terlebih dahulu. Dia akan membentuk namanya zigzag terlebih dahulu. Tapi so far kalau untuk tradingan saja ya, kita ikuti saja alurnya. Kalau dia kita beli buy di bawah, kemudian kita sellnya di atas di area sini ya. Tapi ini kalau yang sudah punya. Kalau belum punya ya kita wait and see esok hari apakah memang masih ada volume atau tidak. Tentunya ya, ini karena apa? Karena memang ini sudah naik 2 hari berturut-turut. Nah, kemudian
ini dari MDKA, dan juga ada saham TINS ya. Hari ini kita lihat TINS juga sama. Ini TINS ini masih koreksinya masih cukup dalam sebenarnya ya. Kalau terlihat di sini dia masih turun, namun ada kenaikan 2 hari berturut-turut ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya untuk trading buy saja. Nah, kalau terlihat di 1376 di area sini, ini sebagai area dekat penutupannya atau ini area resistennya. Nah, potensi jangka pendek kemana? Potensi jangka pendek ke 1420 terlebih dahulu. Dengan targetnya, ini target pendek saja. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, kita wait and see terlebih dahulu. So far lebih aman dia keluar dulu dari area 1420-nya, yaitu di area MA20. So far nanti kita bisa ambil ya untuk trading jangka pendek. Nah, tapi kalau memang hari ini sudah ambil ya trading saja untuk jangka pendek. Nah, ini semuanya bisa didapatkan di bot ya seperti ini dengan request. Contohnya seperti TINS ya, ini ada menu 3, kemudian ada MDKA juga. Jadi silakan pilih saja mau saham apa, sesuaikan dengan sahamnya. Nah, kemudian saya akan bahas nih, yaitu dari Harum. Harum juga sama ya, ini hari ini mengalami kenaikan sebesar 11%. Nah, ini sentimennya apa? Sentimennya memang dari dari metal, bukan metal ya, tapi dari energi ya, khususnya juga masih mengalami kenaikan. Ini juga sama Harum. Nah, karena sudah di area bottomnya. Nah, di area bottomnya sebenarnya kan di area 1300, namun ini hari ini karena memang terbawa arus ya, ini mengalami kenaikan juga. Tapi Bandarwik di sini memang masih keluar. Jadi hati-hati tetap teman-teman ya. Kalau memang mau trading buy ya trading buy saja. Nah, kalau terlihat di sini Harum ini aman ya. Lebih baik aman tuh di area MA20. Kalau teman-teman hari ini sudah punya dan sudah cuan ya selamat. Boleh di hold nggak? Boleh. Kalau esok hari memang masih ada naik dan dia tembus di area 1556. Nah, kalau dia tembus ya ini kemungkinan akan bisa naik ya untuk melanjutkan kenaikan. Dengan target jangka pendeknya itu ada di mana? Dengan target jangka pendek ini ada di area sini. Nah, ini terlihat jelas ya. 1535 TP1, 1695 ini TP2-nya. Jadi kalau dia keluar dari sini di 1695, ini sebagai area target jangka pendeknya kembali atau jangka menengah ya. Ini nggak mungkin langsung dalam satu hari juga ke 1695. Tapi dia harus lewat dulu 1535 terlebih dahulu. Nah, ini untuk Harum. Volumenya juga hari ini cukup tinggi ya. Jadi ini boleh watchlist untuk esok hari. Dan terlihat di sini dari menu 4 di sini belum ada sinyal buy, tapi kemungkinan esok kalau dia naik lagi Harum ada sinyal buy. Nah, ini silakan dipantau esok hari ya untuk saham Harum. Berikutnya itu ada saham BP ya. Hari ini BP juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kalau terlihat di sini BP kan naik 13,5%. Nah, ini belum muncul sinyal buy, tapi memang dari garis MA ya ini mantul di area MA20. Nah, terlihat jelas di sini mantul. Nah, esok hari untuk teman-teman nih watchlist ya. Ini kalau memang untuk trading ya, karena memang BP ini ya salah satu saham yang volatile juga ya. Dan Bandarwik memang masih masuk ya, ini mengalami kenaikan juga ya selama beberapa hari. Volume di atas rata-rata, RSI-nya juga ini masih terpantau di area 63 yang memang mengarah ke atas. Nah, ini boleh untuk trading buy saja dengan target jangka pendek di 150. Nah, ini kalau teman-teman belum punya, saran saya wait and see terlebih dahulu ya, sembari keluar dulu dari area 150. Kalau dia break dari 150 ini masih peluangnya masih lanjut naik, ini masih memungkinkan. So far nanti ya target area jangka menengahnya itu di area 162 di area sini sebagai area target jangka menengah kalau dia keluar dari 150 tentunya. Nah, dari sinyal di sini, sinyal 4 di sini belum muncul. Esok hari kalau dia breakout dari 146 ada muncul sinyal buy. Lebih cakep lagi kalau dia keluar dari 153-nya. Nah, ini untuk saham BP.